Halo pemirsa Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkait dengan mancanegara yang kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Pemirsa, sebuah perusahaan swasta Nigeria belum lama ini memperkenalkan armada taksi online sekitar 200 kendaraan listrik. Armada taksi mobil listrik ini merupakan langkah menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. CDEK mengawasi operasi di cabang Abuja dari Enviable Transport, sebuah perusahaan yang mengoperasikan kendaraan listrik atau EV. Perusahaannya telah meluncurkan mobil listrik untuk digunakan di Abuja dan kota-kota lainnya. Menurut Cidi, inisiatif perintis ini bertujuan meningkatkan transportasi perkotaan sekaligus mengatasi masalah iklim. By introducing electric vehicles that will not emit carbon gases and the rest of them, we are ensuring that we are contributing to our social responsibility towards helping to reduce the level of pollution in the environment. Meski ada kekhawatiran yang menghambat adopsi mobil listrik di Nigeria, terutama kekhawatiran tentang jarak tempuh yang terbatas, petugas pemberangkatan Enviable Transport ini mengatakan jarak tempuh 400 km mobil listrik yang terisi penuh sudah cukup untuk sebagian besar perjalanan. Ia memperkirakan adanya lonjakan popularitas kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan di kalangan warga Nigeria. We are in a very technological paced generation where people are quite curious to find alternatives to the already known means of life they are living. Saat Nigeria mengatasi hambatan infrastruktur terkait operasi EV seperti membangun stasiun pengisian daya, adopsi mobil listrik mendapatkan momentum. Sebagian didorong oleh keunggulan kendaraan listrik seperti berkurangnya emisi dan polusi udara. Menurut pakar lingkungan di Abuja Joseph Ibrahim dan spesialis mobilitas listrik Daniel Mantim, pemerintah perlu memainkan peran aktif jika kendaraan listrik ingin mendapatkan dukungan publik. We are polluting less and we are creating green jobs and we are also making sure that our environment is cleaner while we are developing. And what we need is to continue to advocate and encourage the government to do more, and most importantly, we need support from the private sector, who are the drivers of the economy, to buy into this transition. Government policies will go a long way to incentivize people who want to go into e-mobility, those who want to assemble these cars, those who want to import them, those who even want to buy. Sebagai penanda tangan perjanjian Paris, Nigeria bertujuan mencapai emisi nol pada tahun 2060 dengan rencana transisi energi 2021 menunjukkan kesiapan mengeksplorasi solusi energi yang lebih bersih. Dan saat Nigeria melangkah menuju mobilitas listrik, solusi inovatif dan kebijakan strategis sangat penting untuk membuka potensi penuh kendaraan listrik dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemilihan umum kontroversial oleh warga Kurdi di Suriah Utara kembali menguji hubungan Amerika dan Turki. Presiden Turki Erdogan telah mengatakan negara takkan biarkan negara teroris di perbatasannya. Pemungutan suara di Suriah Utara yang sedianya berlangsung bulan Juni akan ditunda ke bulan Agustus. Demikian diumumkan Pasukan Demokratik Suriah atau SDF, kelompok Kurdi Suriah yang didukung Amerika Serikat. Langkah ini diambil menyusul peringatan dari Turki bahwa pemilu itu menimbulkan ancaman keamanan nasional bagi negara yang berbatasan langsung dengan Suriah tersebut. Para analis mengatakan pemilihan kepala daerah di kawasan ini sangat penting bagi SDF. They wanted to organize election, but each time it was postponed because of the war, because of the security reason. And now, because they have done this new social pact, social agreement with the population, they want to stabilize the administration and they want to organize this election to get more legitimacy.
SDF adalah sayap militer resmi dari pemerintahan otonom Suriah Utara dan Timur, wilayah yang de facto otonom dari pemerintahan di Damaskus sejak Perang Saudara meletus. SDF adalah sekutu Amerika Serikat ketika aliansi internasional yang dipimpin Amerika memerangi ISIS di wilayah tersebut. Namun dukungan pemerintah AS terhadap SDF membuat pemerintah Turki marah. Pemerintah di Ankara menuding SDF memiliki hubungan dengan pemberontak Kurdi PKK yang telah memerangi pasukan Turki selama beberapa dekade. Turki menuding pemungutan suara ini adalah langkah menuju kemerdekaan, sesuatu yang dianggap Turki sebagai ancaman bagi keamanan nasional mereka. It's a clear challenge to the integrity, unity of Syria. Once any party in Syria with an armed group starts doing elections, well, it's a challenge, especially for the future of Syrians, because they will claim autonomy first, then maybe a federation, then a confederation, then independence. So there's no end. Rencana pemilihan ini pun berimbas pada hubungan Amerika Serikat dengan Turki. There are a number of issues in the bilateral relationship, and chief among these is U.S. support for Syrian Kurds. I think from a U.S. perspective, elections just make it a tidbit harder to manage relations with Turkey. And they worry that SDF holding elections could trigger a sort of a dramatic response from Turkey, perhaps an incursion. Deplu AS mengatakan bahwa situasi tidak kondusif untuk pemilu yang adil dan menyuarakan agar pemilu ditunda. Sementara itu, pasukan Turki telah memborbardir wilayah yang dikuasai Kurdi Suriah dan juga menarget tokoh-tokohnya. Menurut para analis, serangan bisa meningkat hingga pemungutan suara itu dibatalkan. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, triliun Tonggeret yang mengubur diri di bawah tanah selama 13 atau 17 tahun kini mulai naik ke permukaan di Amerika. Kawasan Barat Tengah akan menjadi saksi fenomena ini. Setelah berada di bawah tanah selama 13 atau 17 tahun, Tonggeret yang di Amerika disebut sikada muncul ketika suhu tanah mencapai sekitar 17 derajat Celcius. They're like teenagers coming out of the ground, right? And they are ready to go, yeah. First thing that they have to do when they dig their way to the surface is they have to molt into the adult stage. So they come out as nymphs. Dua indukan Tonggeret muncul tahun ini. Yang satu tinggal di bawah tanah selama 13 tahun, yang satunya lagi selama 17 tahun. Mengapa mereka berada di bawah tanah begitu lama masih menjadi misteri. The last few ice ages, which would have happened after Magicicada evolved, may have forced them to have longer life cycles in order to survive periods of time when their host trees would have been impacted by glaciers. Setelah berada di atas tanah, Tonggeret hanya bertahan sekitar 4 hingga 6 minggu. Di Amerika Serikat bagian barat tengah seperti Illinois dan Iowa, serta tenggara seperti South Carolina dan Georgia. The southern states and the central U.S. is going to be hardest hit. They will have trillions of cicadas there. Setelah 4 atau 5 hari, kawin massal dimulai. Tonggeret jantan berkumpul di pohon dan mulai bernyanyi untuk menarik perhatian Tonggeret betina, yang akan menentukan pilihannya. She will flick her wings and he will mate her, and once she's made it, he inserts what's called a copulatory plug, which plugs the female so that other males can't mate with her. But then he gets to go on and find other females to mate with. Yang betina segera mulai membuat celah kecil pada batang pohon untuk bertelur antara 400 hingga 600 butir sebelum mati. Nimfa yang menetas akan turun dan menggali ke bawah tanah. Mereka akan memakan getah dari akar pohon selama 13 atau 17 tahun ke depan, hingga tiba waktunya untuk bangkit kembali. Siklus Tonggeret tahun ini bersejarah karena dua kelompok ini, yakni Brood 13 dan Brood 19, terakhir kali bertemu 2 abad yang lalu, yakni 1803. Generasi penerus dari dua indukan ini baru akan kembali bertemu pada tahun 2245. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Bank Sentral Amerika Serikat yang kembali bertemu 11 hingga 12 Juni menimbang sejumlah data yang mengisyaratkan inflasi belum sepenuhnya sesuai target. Tapi indikator utama lainnya menunjukkan perekonomian Amerika tetap kuat.
Data penambahan lapangan kerja terkini di Amerika Serikat jauh melampaui ekspektasi analis. Selama Mei tercipta 272.000 lapangan kerja baru, jauh melampaui angka April sebesar 165.000. The forecasts were speculation that just kind of got away from themselves. It's still a strong economy. To anyone who's been trying to hire someone, this was not a surprise to you. To anyone who picks up their phone and finds 16 unsolicited job offers for all sorts of places, that's the top tick. You shouldn't have been too surprised. Data ini mengurangi tekanan bagi Bank Sentral AS atau Federal Reserve untuk segera menurunkan suku bunga acuan yang telah 11 kali dinaikkan untuk mengendalikan laju inflasi. I think the main takeaway here is the long-feared significant slowdown in hiring in the U.S. economy just simply has not arrived. And so if we were fearful that the economy might hit a hard landing or even a soft landing, that's just not the case. The economic expansion continues. We had hiring that exceeded expectations. We had wage growth that was higher than expected, at least through this metric. And yes, we did get a rise in the unemployment rate, but it has been remarkably low over the last couple of years. Angka pengangguran naik ke 4% dari 3,9% pada bulan sebelumnya. Federal Reserve punya mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias mengendalikan tingginya laju inflasi dan juga maximum employment atau penciptaan lapangan kerja secara maksimal. Dan dalam iklim usaha dengan suku bunga tinggi belakangan, banyak pihak sempat khawatir bahwa pemilik usaha semakin tercekik sehingga melakukan PHK massal atau setidaknya tidak lagi membuka lowongan kerja baru. The Federal Reserve looks at the May employment report along with other recent data and continues to believe that the job market is strong, perhaps not as strong as before, but the Fed wants to see the so-called supply and demand of labor come into better balance, and that is what is happening. We saw that job openings are coming down. We have the unemployment rate rising ever so slightly, but still at a low level, and hiring is strong. The Federal Reserve has a dual mandate. Part of that is stable prices, trying to bring inflation down with respect to our recent experience, but also wants to have maximum employment. And it can look at the employment side of the equation right now and say, we've checked that box off. We don't need to worry about that right now. Sementara untuk inflasi, laju inflasi telah jauh melemah dari 9% lebih pada pertengahan 2022. Tapi data soal inflasi sepanjang 2024 masih bervariasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Instruksi Presiden Joe Biden yang memberlakukan pembatasan baru terhadap pencari suaka di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko terus menuai kontroversi. Langkah Biden ini dipandang oposisi takkan bisa tuntaskan masalah. Migran terus berdatangan ke perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko di saat Amerika merombak sistem pemrosesan permohonan suaka. Mientras que nosotros tengamos las pruebas suficientes y tengamos nuestra historia que es verídica, no habría problema porque... Lewat sebuah instruksi Presiden Joe Biden memerintahkan penghentian pemrosesan permohonan suaka bagi imigran tanpa dokumen begitu penangkapan di perbatasan mencapai 2.500 orang per hari. What this does is it is an attempt to limit crossings irregularly between ports of entry and encourage people to make use of some of the lawful pathways that currently exist. Di Kongres, anggota partai oposisi Republik, termasuk Ketua DPR, mempertanyakan langkah Biden. It was 126 days ago today that Joe Biden said, quote, "I've done all I can do." He was asked about why he wouldn't use his extensive executive authority to address the border catastrophe that he himself created. And 126 days ago, he looked into the cameras and said, I'm out of options. Calon penantang Biden dalam Pilpres, Donald Trump, dan tokoh Partai Republik lainnya menekan Biden mengatasi lonjakan penyeberangan perbatasan. The biggest unforced error of this administration, in my view, all of this crisis goes right back to when the president was first sworn in. The policies he pursued created the crisis at the border, and it will not be solved by any executive step that he takes. Meski demikian, anggota Kongres dari Partai Demokrat, partai pendukung Presiden Joe Biden, justru menyalahkan Partai Republik. Partai Demokrat merujuk pada negosiasi paket imigrasi dan perbatasan pada awal 2024 yang akhirnya gagal disepakati.
Ini pula yang diangkat Ketua Mayoritas Senat. Republicans initially said this is a very strong, good bill, and then they turned around 180 degrees when Donald Trump was very explicit. He wanted the bill to fail to create chaos at the borders. Our preference is to have the Republicans join with us. Kebuntuan menyepakati perundangan imigrasi di ibu kota AS menuai kemarahan di negara bagian perbatasan seperti Arizona. Senator Partai Demokrat yang mewakili Arizona bisa memahami langkah Biden. It's also a situation that's been unsafe for migrants, it's been unsafe for Border Patrol agents, for CBP officers, and it's been unsafe for people who live in these communities. Tapi restriksi baru atas pemrosesan suaka ini juga mengundang sorotan aktivis HAM yang sebagian berniat menggugatnya ke pengadilan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sebuah aplikasi pembayaran yang populer di India menghadapi pembatasan bisnis oleh pemerintah akibat koneksinya dengan Tiongkok. India juga meningkatkan pengawasan dan pembatasan terhadap perusahaan teknologi. PayTM adalah sistem pembayaran yang digunakan 300 juta warga India menurut situs perusahaan itu. Di Mumbai, semua orang, mulai dari peritel besar hingga penjual daging lokal, menampilkan kode QR PayTM yang dipindai pelanggan dengan ponsel pintar, dan dalam hitungan detik, pembayaran mereka masuk ke rekening pedagang. Tapi sejak Maret lalu, Bank Sentral India menghentikan pelanggan melakukan pembayaran ke lembaga perbankan PayTM. Karena apa yang mereka sebut sebagai kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan perbankan India. Ini menyebabkan beberapa vendor meninggalkan PayTM. इसने मैंने पूरा पेटीएम ब्लॉक ही कर दिया, बंद ही कर दिया। भाई अपना डर रहता है कि पैसे वही हो जाएगा। बोलो अभी। Menurut para ahli dan media lokal, pembatasan terhadap PayTM tidak hanya dipicu oleh kurangnya kepatuhan terhadap peraturan bank, tapi juga adanya hampir 10% kepemilikan saham perusahaan Tiongkok di perusahaan induk PayTM. Menurut mereka, ini bagian dari luasnya tren pembatasan India terhadap perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok. Pemerintah India telah membatasi atau melarang perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok lainnya. Aplikasi berbagi video TikTok dan produsen telepon seluler Xiaomi adalah dua contoh yang menonjol. Menurut seorang jurnalis lokal yang meliput pengawasan India terhadap perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok, tren ini terjadi setelah bentrokan militer antara India dan Tiongkok di perbatasan kedua negara 4 tahun lalu. The government started taking hard stance after the Galwan incident in June 2020. Few years in India and the US have become much closer, so there is a strategic interest also involved. Amerika Serikat dan India bersaing secara geopolitik dengan Tiongkok, dan keduanya khawatir ketergantungan berlebihan pada teknologi Tiongkok dapat menimbulkan ancaman keamanan. Tapi menurut analis, hanya sedikit bukti bahwa Tiongkok mengeksploitasi keberadaan perusahaan-perusahaan teknologinya di India. That's, of course, a point that Beijing frequently brings up as well. A lot of the threat is hypothetical. The point being, we do not want to get to a point where it is no longer a hypothetical threat. Konsumen India kini menjadi lebih waspada terhadap perusahaan-perusahaan yang tampak berkaitan dengan Tiongkok. बाकी हमारा स्कैनर भी है, लेकिन अभी लोग नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि अफवाहें कुछ ज़्यादा हैं, लोग डरते हैं हमारा पैसा फंस जाए। हमारे पास है फास्टैग का वो क्या बोलते हैं स्कैनर रखे हैं और कस्टमर से लेते भी हैं पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Pertengahan April lalu, Reuters melaporkan pemerintah India menunda persetujuan atas investasi baru PayTM senilai $6 juta di perusahaan pembayarannya karena kekhawatiran tentang kepemilikan saham Tiongkok di perusahaan induk. Tapi menurut PayTM, pemerintah India tidak pernah memberitahu mereka bahwa penangguhan itu karena investasi Tiongkok dan mengatakan klaim seperti itu adalah salah dan menyesatkan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, Sri Kandi Baltimore menggelar acara bazar akhir musim semi lalu. Acara ini mengumpulkan pebisnis perempuan di kota pelabuhan negara bagian Maryland yang diramaikan pengunjung yang menikmati budaya Indonesia.
Di Baltimore ini komunitas Indonesia berada. Ini kita kumpulkan, kita serahin semua ini bergabung memperkenalkan bangsa Indonesia dengan makanannya, kemudian kulturnya. Diplomasi budaya dan kuliner kerap menjadi cara ampuh memperkenalkan Indonesia di Amerika. Berbagai masakan khas tanah air pun jadi primadona pengunjung di acara bazar yang diadakan di kota Baltimore, Maryland pada penghujung musim semi lalu. Digagas oleh Sri Kandi Baltimore, organisasi nirlaba yang menghimpun perempuan diaspora Indonesia di wilayah pantai timur AS, sekaligus merayakan ulang tahun pertama organisasi ini. Seperti dijelaskan Truli Siahaan dan Leli Marlina Kuncoro. Gunanya itu untuk memberdayakan wanita. Kita sebagai hiburan, kita akan berbagi share information about things that is surrounding us. Terutama bagaimana sih kita memulai satu bisnis, ataupun bagaimana kita mengembangkan bisnis, ataupun mungkin secara mengembangkan diri to empower the woman. Berbagai pertunjukan dan kompetisi seni juga memeriahkan acara yang diadakan di kota terpadat yang menjadi pelabuhan penting negara bagian Maryland. Lomba peragaan busana buat anak-anak dan sama teenager. Kemudian lomba menggambar buat anak-anak juga. Didukung para vendor dari New York hingga North Carolina, pengunjung hadir memenuhi gedung pusat komunitas ini dari pagi hingga sore. Salah satu vendor adalah Woodwork by Parto yang menjual berbagai produk kayu buatan Indradi Partowardoyo dari Silver Spring, Maryland. Selain memperkenalkan Indonesia, acara ini juga berhasil memberdayakan potensi perempuan diaspora Indonesia yang tergabung dalam Sri Kandi Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Dunia Sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.